Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Dwi Pangarso, NPM 158. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rekrutmen menggunakan aplikasi, kemudian konsep pemasaran, serta siklus pembelian. Pertama, saya akan membahas tentang rekrutmen menggunakan aplikasi. Di sini software yang saya gunakan adalah software Odoo. Software Odoo sendiri merupakan sekumpulan perangkat lunak manajemen bisnis yang antara lain meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen stok. Versi community adalah sebuah perangkat lunak bebas yang dilisensikan di bawah GNU LGPLv3. Sementara pada versi enterprise memiliki layanan dan fitur tambahan proprietary. Dalam menggunakan software ini, kita diwajibkan terlebih dahulu untuk membuat akun dengan mengisikan nama, email, nama perusahaan, nomor telepon, serta mencantumkan negara dan bahasa. Selain itu juga mencantumkan ukuran perusahaan dan sebagainya. Setelah melakukan registrasi akun, kita akan menuju halaman pertama yang merupakan tampilan terkait menu Human Resource, submodul rekrutmen yang berisi fitur untuk penginputan data karyawan dan fitur untuk proses perekrutan pelamar terkait dengan lowongan yang terdapat pada PT Bulan Sabit. Selanjutnya, untuk melakukan rekrutmen, kita dapat memilih menu rekrutmen yang tersedia. Kemudian selanjutnya kita dapat klik menu Create, di mana dalam menu ini kita bisa mengisikan job position, sebagai apa karyawan dibutuhkan, kemudian alamat email. Setelah itu kita klik. Setelah selesai, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Hal yang sama juga dapat diterapkan pada job position yang lainnya, yaitu dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, di sini akan muncul tampilan null new application, yang artinya belum ada pelamar yang mengirimkan lamaran pekerjaannya pada bagian tersebut. Kemudian, jika sudah ada pelamar yang mengirimkan lamaran pekerjaannya, maka akan muncul tampilan satu new application, di mana terdapat satu orang yang sudah mengirimkan lamaran pekerjaannya. Setelah didapatkan beberapa pelamar pekerjaan, maka pada tahap selanjutnya dapat dilakukan seleksi penerimaan pekerja. Pada tahap ini terdapat beberapa tahap-tahap lanjutan, yang dimana melalui tahap-tahap ini perusahaan dapat melakukan seleksi kepada para calon karyawan baru pada PT Bulan Sabit. Ini meliputi yaitu yang pertama, initial qualification, di mana dalam tahap ini perusahaan dapat mengetahui data diri pelamar pekerja serta syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh para pelamar pekerja.
Jika pelamar lolos dari tahap initial qualification, selanjutnya menuju ke tahap berikutnya yaitu interview yang pertama. Nah, setelah pelamar pekerja lolos dari interview yang pertama, maka dapat dilanjutkan menuju tahap interview yang kedua. Setelah pelamar pekerja dirasa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pada job position oleh perusahaan, maka dapat dilanjutkan menuju pengajuan proposal kontrak. Setelah semua tahap dirasa cukup, maka perusahaan dapat melakukan pengesahan kontrak, yang dimana dalam hal ini pelamar pekerja tersebut resmi menjadi bagian atau resmi menjadi karyawan dari perusahaan PT Bulan Sabit. Nah, cara yang sama juga dilakukan pada job position yang lainnya, seperti HR staff, finance admin, digital marketing, serta staf produksi. Setelah mengetahui cara rekrutmen menggunakan aplikasi Utuh, kita bisa lanjut menuju pembahasan selanjutnya, yaitu tentang konsep pemasaran. Konsep pemasaran sendiri merupakan strategi pemasaran yang dibangun atau dibuat bagian pemasaran pada sebuah perusahaan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membangun hubungan yang menguntungkan antara perusahaan dan brand yang dimiliki dengan pelanggan yang ditargetkan. Konsep pemasaran ini tentunya tak hanya berlaku bagi pemasaran konvensional saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam pemasaran digital atau digital marketing. Konsep pemasaran pada PT Bulan Sabit adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep pemasaran menempatkan konsumen di pusat tujuan organisasi bisnis. Semua kegiatan diarahkan untuk konsumen. Pengembangan bisnis bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini menjalankan strategi pemasaran sesuai dengan riset pasar, mulai dari konsepsi produk untuk penjualan. Dengan berfokus pada kebutuhan dan keinginan target pasar, perusahaan dapat memberikan nilai lebih dari para pesaingnya. Konsep pemasaran menekankan strategi tarik atau push strategi. Ini berarti bahwa suatu merek yang sangat kuat akan membuat pelanggan selalu lebih suka merek dari PT Bulan Sabit daripada yang lainnya. Yang kedua adalah konsep pemasaran masyarakat. Konsep pemasaran masyarakat menyoroti kebutuhan dan keinginan pasar target dan pengirim value yang lebih baik daripada para pesaingnya. Konsep ini juga menekankan pentingnya kesejahteraan pelanggan serta masyarakat secara keseluruhan. Konsep pemasaran masyarakat mengajak pemasar untuk membangun pertimbangan sosial dan etika dalam praktik pemasaran perusahaan. Perusahaan juga harus menyeimbangkan kriteria laba perusahaan yang seringkali bertentangan antara kepuasan konsumen dan kepentingan publik. Serta yang ketiga adalah konsep untuk memulai produksi. Konsep untuk memulai produksi menjadi prinsip paling populer, mengingat pelanggan menjadi tujuan utama setiap bisnis yang dijalankan. Bisa dikatakan bahwa indikator kesuksesan bisnis berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Produksi kerap disebut pula sebagai analisis dengan risiko besar. Ketika perusahaan hanya menitik beratkan pelanggan pada orientasi penjualan tanpa mau mendengar kebutuhan dan harapan mereka, maka lama-kelamaan perusahaan dapat kehilangan target operasi dan kehilangan tujuan perusahaan yang sebenarnya. Akibatnya, konsep marketing produksi dapat menyebabkan miopia pemasaran. Sederhananya, metode produksi ini menerapkan prinsip selama konsumen lebih menyukai barang yang mudah didapat dalam harga murah, maka perusahaan perlu memproduksi barang tersebut sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang siklus pembelian.
Siklus pembelian adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pembelian sendiri yang dilakukan oleh PT Bulan Sabit adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan bagian penjualan. Alur pertama dalam proses pembelian dimulai dari bagian penjualan atau bagian produksi yang mengajukan permintaan barang. Siklus pembelian yang kedua adalah melakukan survei pasar. Setelah mengajukan permintaan barang, bagian pengadaan barang atau bagian gudang akan melakukan survei pasar untuk memilih produsen atau agen atau grosir terbaik yang dapat dijadikan supplier bagi perusahaan. 3. Menerima penawaran. Tahap selanjutnya adalah mengirimkan surat permintaan penawaran barang kepada perusahaan. Supplier yang dianggap perusahaan memiliki nilai yang baik dan terpilih. Kemudian perusahaan terpilih ini akan mengirimkan surat penawaran yang lebih detail dibandingkan dengan katalog dan daftar harga. 4. Menentukan supplier. Tahap selanjutnya adalah menentukan supplier yang ingin diajak kerjasama. Supplier yang paling baik bagi perusahaan adalah supplier yang paling memberikan keuntungan terbaik dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan purna jual. 5. List pembelian atau membuat daftar barang yang akan dibeli. Setelah supplier ditentukan, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat daftar barang yang akan dibeli. Dengan menuliskan daftar barang yang dibeli, perusahaan jadi lebih mudah mengetahui apa saja yang dibutuhkan perusahaan, sehingga perusahaan bisa memperkirakan budget yang diperlukan. 6. Mengirimkan surat pesanan purchasing order. Setelah membuat daftar barang yang ingin dibeli, perusahaan bisa melakukan pemesanan dengan mengirimkan surat pesanan kepada supplier. 7. Membuat dan menandatangani surat perjanjian. Selanjutnya, perusahaan yaitu PT Bulan Sabit dan supplier harus melakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli. Pembuatan dan penandatanganan surat ini diperlukan untuk menjadikannya sebuah transaksi resmi dan juga sebagai bukti ketika salah satu pihak melanggar perjanjian. 8. Menerima barang. Setelah semuanya selesai, PT Bulan Sabit hanya perlu menunggu barang yang telah dipesan diterima. Setelah PO diproses oleh supplier, terjadilah penerimaan barang atau jasa sesuai dengan pesanan yang diajukan di dalam PO. 9. Memeriksa barang yang telah diterima. Setelah barang diterima, PT Bulan Sabit harus melakukan pemeriksaan sebelum menandatangani surat penerimaan barang. Apa saja yang harus diperhatikan? Mulai dari kualitasnya, apakah sudah sesuai dengan pesanan. Jangan sampai tidak memperhatikan kecacatan atas produk yang telah diterima. Setelah barang atau jasa diterima dan dipastikan semuanya cocok dengan kualitas baik, bagian pembelian menerima faktur atau invoice yang diterbitkan oleh supplier. 10. Retur. Ketika dalam penerimaan barang terjadi kesalahan, kekeliruan, atau kecacatan atas produk, PT Bulan Sabit bisa melakukan retur barang kepada supplier. Namun, jika seluruh barang diterima dengan baik dan sesuai, proses ini tidak perlu dilakukan oleh PT Bulan Sabit. 11. Membayar transaksi sesuai prosedur pengeluaran kas. Setelah memastikan seluruh barang yang diterima sesuai dengan kriteria dan pesanan, maka perusahaan bisa membayar barang tersebut. Namun, biasanya proses pembayaran ini tidak bisa sembarangan dilakukan. Umumnya, perusahaan membayar transaksi tersebut sesuai prosedur pengeluaran kas yang berlaku dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pembukuan keuangan di dalam perusahaan PT Bulan Sabit. Nah, itu dia adalah pembahasan tentang rekrutmen menggunakan aplikasi Odoo, konsep pemasaran, dan juga siklus pembelian yang dilakukan pada PT Bulan Sabit. Saya Daniel Dwi Pangarso pamit undur diri.
Terima kasih atas kesempatannya.